Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kelak di yaumil akhir Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fi abada, mereka orang-orang beriman dan bertakwa kekal selamanya di dalamnya. Dan kata Allah surga itu adalah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai orang-orang yang beruntung tersebut, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti, mengamalkan, meneladani segala petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang beruntung mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang mulia, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada pada tanggal 12 Zulhijjah. Artinya kita masih berada pada hari-hari tasyrik, yaitu hari tasyrik yang kedua di bulan yang mulia, di hari yang mulia, yaitu di hari Jumat, dan bulan yang mulia itu di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah bilangan hari itu dan bertakbirlah kalian mengagungkan asma Allah atas hidayah yang telah Allah berikan bagi kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari nahar dan hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang mulia di dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di hari-hari ini, di hari-hari tasyrik, adalah disyariatkan kepada kita bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berzikir, bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita hidayah pada hari-hari yang mulia ini. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir, bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala di 3 hari tasyrik, dari tanggal 10, 11, 12, 13 sampai pada berakhirnya waktu asar di hari ketiga di hari-hari tasyrik. Oleh karena itu perbanyaklah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk berzikir mengagungkan asma Allah.
Karena ini adalah hari-hari yang mulia, di mana di hari-hari ini saking mulianya hari tasyrik, saking mulianya hari nahar 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka umat Islam dilarang untuk berpuasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah untuk beriang gembira, merayakan hari raya kemenangan, merayakan hari besarnya umat Islam. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dalam hadis beliau, dikatakan bahwa yaumut tasyrik, hari tasyrik adalah disebut sebagai yaumu aklin, harinya bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk makan-makan. Yaumu surbin, harinya kita minum-minum. Wa yaumul zikrin, dan harinya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu haram hukumnya bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Menunjukkan apa? Saking agungnya hari-hari tasyrik yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu mari kita mengagungkan hari-hari ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, kecuali di tempat-tempat yang terlarang seperti di WC, maka kita tidak boleh berzikir menyebut nama asma Allah. Di lain tempat itu maka kita dianjurkan terutama bagi laki-laki untuk berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat bagaimana Umar bin Khattab itu di tiga hari tasyrik beliau berzikir di pasar-pasar, bertakbir mengagungkan asma Allah, kemudian pasar itu bergemuruh diikuti dengan takbir oleh umat Islam pada hari-hari tasyrik. Sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk menguatkan zikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, sementara bagi para wanita mereka sunnah hukumnya berzikir mengagungkan asma Allah cukup didengar oleh mereka sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bulan ini adalah bulan yang mulia, hari ini adalah hari yang mulia, hari Jumat, di hari kedua hari tasyrik, kemudian juga kita berada di bulan yang mulia. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menjadikan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan, dan di antara ke-12 bulan itu Allah menyebut minha arba'atu hurum, di antaranya ada yang Allah sebut dengan arba'atu hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan bulan yang diharamkan adalah bulan yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu berbuat zalim pada keempat bulan itu. Para ulama menjelaskan keempat bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka para ulama menjelaskan agar hamba Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad SAW di keempat bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, jangan sampai seseorang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sekecil-kecilnya maksiat. Ulama menyebutkan siapa yang berbuat maksiat di keempat bulan ini walau dengan sekecil-kecilnya maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan baginya 2 kali lipat dosa dibandingkan dia bermaksiat di bulan yang lain. Sekali salat wajib kita tinggal di bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka 2 kali lipat balasan dosa bagi kita dibandingkan kita meninggalkan salat wajib di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya juga mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, para ulama menjelaskan siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di keempat bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dia beramal soleh walaupun dengan sekecil-kecilnya amal soleh, maka Allah akan melipat gandakan balasan pahala kebaikan baginya dibandingkan dia berbuat amal soleh di bulan-bulan yang lain. Masyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita memperbanyak amal soleh di bulan-bulan ini, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bulan
yang selalu dimuliakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbanyak istighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah beramal soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 lalu kemudian dilanjutkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, maka hapuslah kan anak-anak agar jangan mereka bermaksiat di bulan ini, terutama meninggalkan apa yang telah diperdukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri dan menyukai orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan ini kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak lagi mengulangi maksiat walaupun dengan sekecil-kecilnya maksiat. Orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di bulan mulia, di bulan Zulhijjah, terutama di hari-hari tasyrik, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan hari kebahagiaan di hari-hari tasyrik ini. Oleh karena itu juga perbanyak amal-amal soleh, di antaranya termasuk membaca Al-Quran, karena Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya Quran itu, kata Allah, adalah dia, tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, perbanyak amal soleh membaca Quran, karena kelak Quran itu akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya di yaumil akhir kelak. Kemudian apalagi perbanyak silaturahim, menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah diriwayatkan dalam satu hadis, ketika Nabi hendak naik ke atas mimbar seperti ini, ketika di tangga pertama malaikat Jibril datang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan amin. "Ya Muhammad, ucapkan amin." Lalu Nabi Muhammad mengatakan amin. Kemudian di tangga kedua juga Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengucapkan amin, maka Nabi pun mengucapkan amin. Begitu juga di tangga ketiga. Maka setelah itu, setelah Nabi selesai turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, kami dengar engkau mengucapkan 3 kali amin. Apa yang terjadi sesungguhnya?" Maka Nabi Muhammad berkata, "Wahai para sahabat, ketika aku hendak naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang memerintahkan kepadaku untuk mengaminkan doa yang dia baca." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, di tangga pertama malaikat Jibril berdoa, "Celakalah orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu tidak menjadikan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu diaminkan oleh manusia terbaik." Di tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, "Celakalah orang yang dia masih mempunyai kedua orang tua atau masih memiliki salah satu di antara daripada kedua orang tuanya, lalu orang tuanya tidak bisa menjadikan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengatakan amin. Maka hati-hatilah wahai jamaah, siapa yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, maka harusnya kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang diaminkan doanya oleh Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang zaman. Siapa orang yang masih memiliki kedua orang tua, lalu orang tuanya tidak bisa menjadikan dia mendapatkan surga Allah, maka dia adalah termasuk sebagai orang yang celaka. Oleh karena itu, di hari-hari tasyrik yang mulia ini, maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian doa yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi Muhammad adalah, "Celakalah orang yang dia mendengar daripada namaku disebutkan, lalu dia tidak membacakan selawat kepadaku, lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW." Oleh karena itu, perbanyak membaca selawat. Siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, lalu dia tidak membacakan selawat, maka kata Nabi, dia adalah orang yang celaka dan diaminkan oleh manusia terbaik. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu,
Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal-amal soleh di bulan ini agar kita mendapatkan berkah daripada bulan yang mulia ini. Sebab apa jemaah sekalian? Tidak ada jaminan bahwa di tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, bulan di mana balasan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita sebagai kepala rumah tangga, menjaga agar bagaimana istri kita, anak-anak kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pakailah kepintaranmu, pakailah hartamu, pakailah tenagamu bagaimana agar itu semua dapat menjauhkan anak cucu keturunan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah misi kita yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan berkah dari bulan Zulhijjah dan orang-orang yang beruntung kelak di yaumil akhir mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman insyaallah khalidina fi abada, kekal selamanya di dalamnya. Dan kata Allah surga itu bagi orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keistiqomahan menjadi orang yang bertakwa hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa aghnina fadlika man siwa. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Iran wa fi kulli biladil muslimin wal mujahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alazim yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.